Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Kuala di Gunung Keramat bagian 4. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar ming purengang kala karena marti siwi. Aku melompat dan berhasil menangkap tubuhnya. Babi itu mengamuk, ia lari sembarangan arah. Sedangkan aku berpegangan erat di atas punggungnya. Kutusuk punggungnya berkali-kali dengan pisau, tapi pisauku malah patah. Tanganku refleks merogoh keris kecil dari dalam kantong celana. Maksudku ingin kutusukkan keris itu ke mata si babi, biar dia tewas. Ajaibnya baru saja kuarahkan keris itu ke kepala babi, tiba-tiba tubuhku terpental. Babi itu juga tersungkur ke semak-semak. Ia mati begitu saja. Nafasku terengah-engah. Aku menoleh ke arah kanan. Di antara derasnya tetesan hujan ada seorang wanita berpakaian seperti putri kerajaan berdiri di depan pohon besar. Aku masih ingat wajahnya. Dia wanita yang berbicara dengan Abasarta. "Apa maumu, ah? Sialan, keluarkan aku dari gunung ini." Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari ke arah wanita itu, mencoba untuk menyerangnya dengan keris kecil. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar perkiraanku. Seharusnya aku tidak menyerang wanita itu. Aku terkejut saat sosok wanita itu berubah menjadi Ricky. Kerisku terlanjur menusuk tenggorokannya. Mata Ricky melotot, kacamatanya jatuh, kedua tangannya bergetar seperti kecoa yang sedang sekarat. Ku cabut kembali keris yang panjangnya hanya setelunjuk orang dewasa itu. Darah seketika muncrat dari lubang dari bekas tancapan keris. Aku berteriak sambil menahan tubuh Ricky yang lunglai. "Ricky, Ricky!" Ku tutup luka yang masih terus mengeluarkan darah dengan sapu tanganku. Ia sekarat. Matanya menatapku seperti ada hal yang ingin ia ucapkan, tapi tertahan di tenggorokan. Maafin ku, Hari. Pulanglah," katanya. Sesaat kemudian kedua matanya tertutup. Aku tidak lagi merasakan detak jantungnya. Aku menangis tidak karuan. Rasanya ingin sekali aku bunuh diri saja saat itu juga. Tidak sanggup lagi aku bertahan di gunung seperti ini. Kejadian demi kejadian yang aku alami semakin aneh dan tragis. Hujan tidak kunjung reda. Aku bangkit lalu merogoh sebuah tali dari dalam tas ranselku. Kuikatkan tali itu ke tubuh Ricky. Aku harus membawa pulang jasad Ricky. 2 hari berlalu. Aku seperti berputar-putar saja di kawasan gunung ini. Selama 2 hari ini, aku makan belalang panggang. Koloni belalang itu ketemukan di tengah perjalananku. Yang menjadi masalah saat ini adalah jasad Ricky yang semakin membusuk. Tubuhnya mengeluarkan bau yang begitu menyengat. Aku berhenti di tengah jalan setapak. Aku rogoh botol air minum dari dalam tas yang sempat kuisi saat turun hujan. Aku meneguk air itu. Aku menoleh ke jasad Ricky. Dalam kondisi seperti ini tidak mungkin aku bisa membawanya pulang. Menguburkan jasad Ricky bisa jadi jalan yang terbaik. Kulepaskan tali yang mengikat tubuhnya. Aku lalu mencari permukaan tanah yang lembab sehingga mudah untuk digali. Dengan susah payah, aku menggali tanah itu menggunakan sebuah batang kayu sebesar lengan orang dewasa yang telah kuruncingkan ujung kayunya.
Aku tidak mampu menggali tanah itu terlalu dalam. Asal bisa menimbun jasad Ricky itu sudah cukup. Setelah berhasil menguburkannya, kutancapkan batang kayu tersebut sebagai penanda kuburannya. Kemudian aku berdoa untuk Ricky. Malam kembali jatuh. Aku masih menyusuri jalan setapak yang seolah tidak berujung. Mira dan Eldi tidak lagi muncul, sementara bola api masih melayang mengikutiku kemanapun aku pergi. Tidak lama kemudian, aku mencium bau kayu kering yang dibakar. Dari kejauhan terlihat bayangan api unggun. Akhirnya, aku tersenyum bahagia. Tampaknya ada seseorang yang berkemah di sekitaran sini. Ku percepat langkahku menerjang semak-semak. Tapi setibanya di sumber cahaya, aku tidak melihat orang berkemah di sana. Itu lagi-lagi gubuk tua yang pernah ku datangi. Di depan gubuk itu ada api unggun yang menyala, dan seorang lelaki yang sedang duduk bersila menghadap api tersebut. Aku mengenali lelaki itu. Dia adalah Pak Jaro, si juru kunci Gunung Pulosari. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Ku dekati dengan perlahan. Dia bangkit dari duduk silanya sebelum aku sempat menyapanya. Pak Jaro menatapku dengan tatapan datar. Aku waspada. Tangan kananku bersiap memegang pisau. "Kamu mau lihat apa yang sudah kamu perbuat?" Pak Jaro melangkah menuju gubuk. Dia menendang pintu gubuk itu. Betapa terkejutnya saat aku melihat Abah Sarta dan Nenek Sapina tewas. Lehernya digantung, kedua matanya melotot, lidahnya terjulur. Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi terhadap mereka berdua. "Mereka mati karena mencoba menyelamatkanmu. Kamu beruntung. Kamu lahir malam Jumat. Jin-jin di sini tidak bisa melukaimu. Tapi dia tidak akan membiarkanmu pergi dari gunung ini." Mataku jeli memperhatikan gerakan tangan Pak Jaro yang perlahan merogoh sesuatu dari balik punggungnya. Aku mundur beberapa langkah. Benar saja dia mengeluarkan golok. "Aku harus membunuhmu dan menjadikanmu tumbal agar tidak ada lagi korban jiwa." Dua lelaki muncul dari belakang gubuk. Masing-masing dari mereka membawa tali. Aku langsung lari sekuat tenaga menjauh dari Pak Jaro. Mereka bertiga mengejarku. "Kamu harus mati!" teriak Pak Jaro dari belakang. Aku lari seperti babi hutan saja, menabrak apapun yang ada di hadapanku. Sesekali aku menoleh ke belakang. Cahaya senter Pak Jaro berayun-ayun semakin mendekat ke arahku. Sengaja aku matikan senterku agar tidak terlihat olehnya. Seandainya aku harus mati di gunung ini, aku tidak mau mati di tangan Pak Jaro. Aku bersembunyi di balik batu yang berlumut. Masih dapat kulihat cahaya senter mereka berayun-ayun dari kejauhan. Langkah mereka semakin mendekat. Aku berlari lagi untuk menjauh dari mereka. "Wah, itu dia!" teriak salah satu anak buah Pak Jaro. Kaki kananku tersangkut akar pohon. Aku terjungkal ke semak-semak. Aku tidak sanggup lagi berlari. Mereka semakin mendekat ke arahku. Wajah Pak Jaro mulai terlihat. Aku merangkak untuk menjauh. Mereka malah tertawa melihat penderitaanku. Seorang lelaki berbadan tambun mendekat. Ia mengikat kedua kaki dan tanganku. Lelaki satunya lagi menyiapkan sebatang kayu lalu memasukkannya di antara pergelangan tangan dan kakiku. Mereka berdua menggotong tubuhku dalam posisi terbalik seperti babi hasil buruan. Entah aku akan dibawa kemana. "Ampuni aku, Pak Jaro. Jangan bunuh aku, Pak." "Kalau aku tidak menumbalkanmu, bola api itu yang akan membunuh banyak orang." Pak Jaro menunjuk ke langit.
Tolong ampuni aku, Pak. Aku berjanji tidak akan lagi datang ke gunung ini. Aku tidak mau mati muda, Pak. Kedua lelaki yang menggotongku malah tertawa. Manusia bisa mati kapan saja. Bahkan saat masih di dalam kandungan pun manusia bisa mati. Kamu jangan khawatir. Aku tahu kamu sangat menderita tersesat di gunung ini. Aku akan akhiri penderitaanmu. Pajaro menoleh kepadaku sambil tersenyum dingin. Kamu tahu, 2 gundukan tanah di depan gubuk tua itu mayat dari 2 pendaki yang dulu pernah melanggar larangan gunung ini. Nanti kamu akan aku makamkan di samping mereka. Aku mengamuk mendengar omongan Pajaro. Kuguncangkan tubuhku sendiri. 2 lelaki itu malah tertawa lagi. Mereka melecehkan tenagaku yang semakin lemah. Asal kamu tahu, aku ini orang baik. Yang aku lakukan sekarang adalah demi menyelamatkan para pendaki lain. Kerajaan jin di gunung ini murka karena ulah kalian. Tapi teman-temanku semua sudah mati, Pak. Apa itu tidak cukup untuk menebus kesalahan kami? Belum. Masih ada 1 orang yang hidup. Siapa? Yang perempuan. Tapi dia tidak akan bisa keluar dari alam jin. Mira, bisiku. Kedua kaki dan tanganku terasa sangat pegal. Dalam posisi terbalik seperti ini, lama-lama aku kesulitan untuk bernafas. Pak, tolong lepaskan aku, Pak. Jangan khawatir. Sebentar lagi kita sampai kok. Aku tidak bisa bernafas, Pak. Pajaro tidak lagi menimpali. Medan yang ditempuh menanjak. Kedua lelaki yang menggotongku berjalan sempoyongan. Tidak lama kemudian, aku tiba di sebuah tempat yang sangat aneh. Ada banyak sesajen di tempat itu. Bebatuan disusun rapi membentuk lingkaran. Tubuhku dibaringkan di tengah lingkaran tersebut. Mereka melepas batang kayu sedangkan lengan dan kakiku tetap diikat. Tak jauh dari tempatku berbaring, ada 2 tengkorak manusia tergeletak bersebelahan dengan sesajen. Apakah itu tengkorak kedua pendaki yang melanggar larangan? Entahlah, yang jelas pemandangan itu semakin membuatku takut. Tidak ada jalan lagi untuk bisa selamat. Mungkin sudah takdirnya aku mati seperti ini. Pajaro dan 2 anak buahnya duduk bersila di luar lingkaran. Mata mereka terpejam. Pajaro membaca mantra dalam bahasa Sunda. Mantra itu terdengar sangat mengerikan, semacam persembahan tumbal untuk makhluk gaib. Setelah selesai, Pajaro mendekatiku. Ia membawa pulang sebuah batang kayu. Lalu ia menancapkannya di dekat kepalaku. Jangan, Pak. Aku mohon ampuni aku, Pak. Air mataku keluar. Yang kuingat adalah kedua orang tuaku di rumah. Mereka sudah sangat tua dan pasti jatuh sakit. Kalau mendengar anaknya tewas tidak wajar seperti ini. Pajaro menyuruh anak buahnya mengikat leherku dengan tali. Lalu ujung tali itu diikatkan lagi pada kayu tadi. Tarik kakinya, suruh Pajaro. Aku sekarang dalam posisi mengambang. Kedua kakiku ditarik, leherku diikat. Mereka akan memenggal leherku. Pajaro keluar dari lingkaran. Ia mengambil arit lalu bersiap memenggal kepalaku. Surga menunggumu, nak. Aku menangis dari arah kanan. Tiba-tiba kulihat roh Riki memandangiku dengan tatapan nelangsa. Riki, temanmu itu sudah mati. Kamu akan menyusulnya, kata Pajaro. Ia mengacungkan arit lalu menembaskannya ke leherku.
Ku pejamkan mata karena tidak sanggup melihat eksekusi terhadap diriku sendiri. Tapi setelah beberapa saat, aku tidak merasakan apapun pada leherku. Lalu tubuhku jatuh berdebam. Kulihat Pak Jaro dan kedua anak buahnya berlutut di hadapanku. "Ampun Nyai, ampun!" gumam Pak Jaro. Aku membalikan badan. Ada seorang wanita yang berpakaian seperti putri kerajaan di belakangku. Wanita itu yang sempat aku serang beberapa hari lalu. Dia tersenyum anggun ke arahku, berbeda dengan Pak Jaro dan anak buahnya yang sangat ketakutan. Aku sama sekali tidak takut pada wanita itu, malah aku menyimpan dendam atas kematian teman-temanku. "Jangan dibunuh," kata wanita itu. "Jangan dibunuh." Kenapa wanita itu malah menolongku? "Sumuhun Nyai, ampun," ucap Pak Jaro. Wanita itu lalu menghilang. Pak Jaro dan kedua anak buahnya lari terbirit-birit, meninggalkanku yang masih dalam keadaan diikat. Aku berusaha melepaskan ikatan itu, tapi aku tidak bisa karena simpulnya terlalu kuat. Ku dengar suara dengkuran babi dari balik semak-semak yang semakin membuatku takut. Ikatan tali ini mustahil bisa kulepaskan sendiri. Harus ada orang lain yang menolongku. 2 hari aku terkapar dengan keadaan kaki dan tangan diikat. Aku kelelahan. Tenggorokanku sudah tidak kuat lagi untuk berteriak meminta tolong. Tempat itu sepertinya jarang didatangi manusia. Hanya kawanan monyet yang memperhatikanku dari dahan pepohonan. Tiba-tiba seekor monyet melemparku dengan pisang. Aku melihat ke arah monyet itu. Ia bersama koloninya sedang asik makan di atas dahan pohon. Aku meringsut mendekati pisang yang dilemparkan monyet tadi. Setelah berhasil meraih pisang itu, ku makan dengan lahap beserta kulitnya. Koloni monyet itu sepertinya senang melihatku makan. Mereka melompat-lompat sambil berteriak ke arahku. Setelah itu mereka kembali melempariku dengan pisang. Perutku sampai kenyang memakan pisang-pisang itu. Tidak lama berselang, terdengar suara dari semak-semak. Aku waspada. Takutnya itu binatang buas di sekitar sini. Aku tidak tahu, mungkin saja di gunung ini masih ada macan atau beruang. Aku meringsut menjauh dari semak itu. "Halo," seorang wanita menggendong tas ransel muncul dari balik semak-semak. Akhirnya, dia mengembuskan nafas lega. Ia terlihat kelelahan, wajahnya juga pucat. "Kamu siapa?" "Uswah. Nama gua Uswah. Udah 2 hari gua nyasar di gunung ini." Dia mendekatiku lalu melepas ikatan tali dengan pisau kecilnya. "Lu kenapa bisa kayak gini?" Perempuan itu membantuku bangun. Kedua kakiku ringkih. Dia harus menopang tubuhku. "Ceritanya panjang," kataku. Jujur saja aku merasa lega bertemu dengan sesama pendaki di tempat seperti ini. "Gunung ini udah gak aman. Semua teman gua mati, hanya gua yang tersisa." "Sama." "Gila, temen-temen lu juga mati?" "Iya, ada satu yang masih hidup, tapi ia terjebak di alam jin." "Oh ya, nama gua Ori." "Terjebak?" "Iya, dinikahi genderuwo." Uswa bergidik ngeri saat aku menceritakan yang dialami Mira. Aku mendongak ke langit. Ocos, bola api sialan itu kini tidak lagi mengikutiku. Uswa mengeluarkan HP-nya dari dalam tas. Ia mengarahkan HP itu ke segala arah untuk mencari sinyal. "Tetap gak ada sinyal. Lu bawa HP?" "Hilang. Lagi pula HP gua udah lowbat dari pertama naik gunung." Uswa berdecak kesal. "Kita harus segera turun dari gunung ini. Tuh, lu lihat tuh.
Uswa menuju ke rerumputan. Ada kembang berwarna putih yang bertaburan di sana. Itu kembang melati. Gua ngikutin kembang itu dan ketemu sama lu di sini. Kita ikutin kembang itu aja. Siapa tahu itu jalan pulang. Aku mengerutkan dahi. Setelah banyak sekali kejadian aneh dan tragis yang ku alami, kini aku tidak mau terlalu percaya pada hal-hal mistis seperti itu. Tanpa perlu persetujuanku, Uswa malah memapaku mengikuti taburan kembang tersebut. Gua gak yakin kalau kembang ini bisa membawa kita pulang. Ya udah, apa salahnya mencoba sih? Gak apa-apa tahu. Timpal Uswa. Bersambung.